Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Febriansa dari Divisi Pendidikan dan Pelatihan, Laboratorium IPA PGSD Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai unit 1 alat ukur. Seperti yang kita ketahui bahwasanya alat ukur adalah suatu perangkat atau alat yang digunakan untuk menentukan suatu besaran, seperti panjang, lebar, tinggi, suhu, dan lain sebagainya. Kemudian, adapun tujuan dari percobaan ini, mahasiswa diharapkan mampu, yang pertama, mempelajari cara kerja jangka sorong, kemudian yang kedua, mempelajari cara kerja mikrometer, dan yang ketiga, mengukur benda menggunakan kedua alat tersebut. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini, yang pertama, jangka sorong, kemudian mikrometer, balok, dan cincin. Baik, kemudian kita beralih pada langkah kerja jangka sorong. Yang pertama, sebelum kita menggunakan jangka sorong, periksalah terlebih dahulu skala utama dan skala leniusnya. Katupkan jangka sorong, bila angka 0 pada kedua skala tidak saling berhimpit, maka jangka sorong dikatakan mempunyai kesalahan pada titik 0. Oleh karena itu, hasil pengukuran perlu dikoreksi. Oke, contohnya seperti ini. Katupkan dulu jangka sorong. Bila kedua skala tidak berhimpit, maka jangka sorong dikatakan mempunyai kesalahan di titik 0. Namun, kalau kita lihat di jangka sorong ini, kedua titik 0 dari skala utama dan skala leniusnya sudah tepat berhimpit, maka jangka sorong ini sudah dikatakan benar. Kemudian yang kedua, tentukan nilai skala terkecil jangka sorong. Rumus yang digunakan untuk menentukan nilai skala terkecil pada jangka sorong adalah nilai skala terkecil jangka sorong sama dengan batas ukur per jumlah skala. Baik, rumus yang digunakan untuk menentukan nilai skala terkecil dari jangka sorong yaitu NST skala utama sama dengan batas ukur per jumlah skala. Kalau kita lihat dari sini, jangka sorong memiliki batas ukur sampai 15 cm. Batas ukur 15 cm. Kemudian, untuk menentukan skala 1 cm itu ada 10 skala. Kalau kita kalikan 10 dikali 15 sama dengan 150, maka total skalanya adalah 150 skala. Kalau kita bagi 15 dibagi 150 itu hasilnya 0,1 cm. Jadi, NST skala utama pada jangka sorong adalah 0,1 cm. Oke, karena kita sudah menentukan nilai skala terkecil skala utama pada jangka sorong yaitu 0,1 cm. Selanjutnya kita menentukan nilai skala terkecil jangka sorong pada skala leniusnya. Untuk menentukannya, rumus yang kita gunakan yaitu NST jangka sorong sama dengan NST skala utama per jumlah skala lenius. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya NST skala utama jangka sorong yaitu 0,1 cm. Oke, kan kita sudah menentukan nilai skala utama pada jangka sorong yaitu 0,1 cm. Kemudian kita menentukan nilai skala terkecil jangka sorong pada skala leniusnya. Nah, untuk menentukannya itu kita menggunakan rumus NST jangka sorong sama dengan NST skala utama per jumlah skala lenius. NST skala utama pada jangka sorong yaitu 0,1 cm dan jumlah skala leniusnya yaitu 20. Kalau kita bagi, hasilnya yaitu 0,05 mm. Yang ketiga, tempatkan benda yang akan diukur di antara kedua rahang jangka sorong. Oke, langkah selanjutnya yaitu menempatkan benda yang akan diukur di antara dua rahang jangka sorong, seperti yang saya lakukan pada saat ini. Kemudian, putar pengunci searah jarum jam. Yang keempat, perhatikan angka pada skala utama yang berdekatan dengan angka 0 pada skala lenius. Nah, langkah selanjutnya,
yaitu memperhatikan angka pada skala utama yang berdekatan dengan angka 0 pada nonius. Kemudian langkah kerja yang terakhir, perhatikan garis nonius yang tepat berimpit dengan garis pada skala utama. Oke, untuk menentukan hasil pengukuran, rumus yang digunakan yaitu skala utama ditambah skala nonius sama dengan penunjukan skala utama dikali nilai skala utama ditambah penunjukan skala berimpit dikali nilai skala terkecil jangka sorong. Nah, kalau kita lihat dari sini, angka yang tepat berimpit dengan angka 0 pada skala nonius yaitu angka 1. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya setiap 1 cm di skala utama pada jangka sorong itu terdiri dari 10 skala. Nah, kemudian kita tentukan penunjukan skala berimpit pada skala nonius, yaitu dengan memperhatikan garis nonius yang tepat berimpit dengan garis pada skala utama. Nah, di sini garis pada skala nonius yang tepat berimpit pada skala utama yaitu skala 1. Nah, kalau kita jumlahkan, hasilnya yaitu 10 dikali 0,1 sama dengan 1, dan 1 dikali 0,05 itu sama dengan 0,05. 1 ditambah 0,05 itu sama dengan 10,05 mm. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai langkah kerja yang kesorong. Kemudian kita beralih pada langkah kerja mikrometer. Oke, yang pertama, ambillah sebuah mikrometer, kemudian tentukan nilai skala utama dan hitung jumlah skala noniusnya. Kalau kita lihat di sini, mikrometer yang kita gunakan itu nilai skala noniusnya itu sampai pada 50 skala. Yang kedua, tentukan nilai skala mikrometer yang Anda gunakan. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu menentukan nilai skala terkecil mikrometer yang digunakan. Nah, untuk menentukan nilai skala terkecil mikrometer, rumus yang digunakan yaitu NST skala utama sama dengan batas ukur per jumlah skala. Nah, batas ukur dari mikrometer ini sendiri yaitu 25 cm, dan jumlah skalanya yaitu 50 skala. Kalau dibagi 25 dibagi 50, hasilnya yaitu 0,5 mm. Kemudian kita menentukan nilai skala terkecil mikrometer pada skala noniusnya. Itu menggunakan rumus NST mikrometer sama dengan NST skala utama per jumlah skala nonius. Kan sudah kita tentukan bahwasanya NST skala utama yaitu 0,5 mm. Kemudian jumlah skala nonius pada mikrometer itu 50 skala. 0,5 dibagi 50 itu sama dengan 0,1 mm. Yang ketiga, ukurlah ketebalan lempeng logam atau koin yang telah disiapkan sebanyak 3 kali dan catat hasilnya ke dalam tabel percobaan. Oke, kemudian kita beralih ke langkah kerja yang ketiga, yaitu mengukur ketebalan cincin yang telah disiapkan. Namun sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita tentukan dulu rumus untuk menentukan hasil pengukuran tersebut. Rumus yang digunakan yaitu himpunan penyelesaian sama dengan penunjukan skala utama ditambah penunjukan skala nonius. Nah, di penunjukan skala utama di sini pengukuran skala dikali NST skala utama ditambah penunjukan skala berimpit dikali NST mikrometer. Nah, kan kita sudah menentukan sebelumnya bahwasanya
NST skala utama pada mikrometer yaitu 0,5 dan penunjukan nilai skala terkecil mikrometer yaitu 0,1. Nah, kemudian kita tempatkan benda di antara kedua rahang. Kemudian putar. Oke, kemudian untuk menentukan penunjukan skala utama pada mikrometer yaitu dengan memperhatikan skala utama yang tepat berhimpit dengan garis nonius. Nah, kalau kita lihat dari sini, skala utama yang tepat berhimpit dengan garis nonius yaitu 9. Untuk menentukan penunjukan skala berhimpit pada skala nonius yaitu dengan memperhatikan skala nonius yang tepat berhimpit dengan garis pada skala utama. Nah, kalau kita lihat dari sini, skala nonius yang tepat berhimpit pada garis pada skala utama yaitu 4. 9 dikali 0,5 sama dengan 4,5 dan 4 kali 0,1 sama dengan 0,47. Jika kita jumlahkan 4,5 ditambah 0,47, hasil pengukurannya sama dengan 4,97 mm. Oke, kemudian sebagai kesimpulan pada alat ukur, yang pertama, untuk memahami cara kerja jangka sorong, itu Anda perlu memahami prinsip dasar pengukuran dengan alat ini. Pahami bagaimana membaca skala utama dan skala noniusnya. Kemudian yang kedua, pelajari pembacaan pada skala mikrometer yang biasanya memiliki skala utama dan nonius. Skala utama memberikan pembacaan utama, sedangkan nonius memberikan meningkatkan akurasi pengukuran. Kemudian yang ketiga, hasil yang didapatkan pada pengukuran jangka sorong, yaitu pengukuran pada balok, didapatkan hasil lebar balok sama dengan 10,05 mm. Dan sedangkan mikrometer, sekrup didapatkan hasil percobaan pertama tebal cincin sama dengan 4,97 mm. Baik, demikian praktikum alat ukur kali ini. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.